Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Octavianto Putra dengan NPM 1970065165153. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal saya sebagai syarat nilai UTS metodologi penelitian teknik informasi ruang R02 dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Ucuk Darussalam STMT. Nah, untuk pertama saya mengasih lihat nilai plagiarismenya saya itu 28%, cukup kecil. Selanjutnya kita mentelah saja isi proposal saya. Saya mengambil judul proposal tugas akhir perancangan aplikasi web diagnosa gejala COVID-19 untuk menghadapi lonjakan pasien secara efektif pada Puskesmas Tebet. Dengan abstraknya yaitu dampak COVID-19 muncul sebagai wabah penyakit yang sebenarnya udah lama ya, tapi cuman dia melanda hampir ke semua dunia atau emang seluruh dunia secara masif, yang kekhawatirannya ya melonjaknya virus ini karena tidak ada penanganan yang lebih efektif. Jadinya misal kalau ada orang terkena atau terpapar kayak terkena gejala, mereka pasti langsung melapor, tetapi harus menunggu dulu di puskesmas dan lain-lain. Nah, karena kebanyakan yang menunggu, tidak semua orang yang di dalam sana itu terkena dampak COVID-19. Yang tidak terkenanya ini bisa saja langsung terkena karena kerumunan yang terjadi saat menunggu giliran dipanggil dokter ya di puskesmas atau meminta rujukan ke rumah sakit. Nah, karena itu jadinya semakin melonjak kasus dan tenaga medis kewalahan. Nah, untuk urgensi topiknya sendiri, saya sebagai peneliti membahas topik ini disebabkan oleh kekhawatiran saya karena melonjaknya paparan virus. Walaupun sekarang sudah mereda dikit, tetapi tidak memungkinkan, pasti ada saja virus varian yang baru, dan kita harus mempersiapkan ini dari sekarang untuk tidak terjadi lonjakan lagi. Nah, karena memang banyak pasien yang terpapar, maka tenaga medis jadi karena berlarut-larut terkena menangani ini COVID-19, pasien-pasien COVID-19, jadi mereka mengalami stres yang beresiko menjadi terkena burnout syndrome. Jadinya kesehatan mental mereka tuh jadi terkena juga, yang akhirnya mereka mungkin jadi metabolismenya jadi turun dan juga jadi gampang terkena virusnya. Nah, tujuan saya untuk membuat proposal ini saya urain menjadi dua. Yang pertama adalah merancang sistem informasi dengan aplikasi web untuk mendiagnosa gejala COVID-19 di Puskesmas Tebet menggunakan bahasa HTML dan PHP dan yang dibantu dengan Bootstrap. Lalu saya menggunakan MySQL dengan database-nya. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan keselamatan para tenaga kesehatan dan mengurangi kerumunan sehingga kasus COVID-19 tidak melonjak lagi. Lalu deskripsi usulan topik TA atau disertai dengan referensi yang mutakhir. Yang pertama, saya mengambil dari jurnalnya Yusuf Faryoko dan teman-temannya dalam menyusun ini pada tahun 2021, tahun kemarin. Dalam arti puskesmas yaitu adalah sebuah organisasi garda terdepan dalam memberikan layanan sebagai kesehatan di semua daerah Indonesia. Nah, peran puskesmas ini sangat besar dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, dalam memberikan penanganan pertama tentunya, dan sosialisasi masyarakat seperti posyandu dan lain-lain. Lalu kedua ada pengertian Bootstrap, yaitu Bootstrap adalah sebuah library yang berbentuk kayak template dari framework CSS. Pengembangan Bootstrap ya kalian sudah tahu sendiri, ini pengembangannya
cukup mudah dalam membangun front end software, karena mereka tuh udah disediain file-filenya dari PHP, terus HTML-nya, CSS-nya udah ada, JavaScript-nya juga udah ada, selengkap. Jadi tinggal diubah semaunya saja. Lalu MySQL yaitu database yang sangat mudah ya. Lalu saya dalam metode penelitiannya atau roadmap-nya, saya menggunakan metode waterfall. Nah, saya mempertimbangkan metodologi menggunakan waterfall ini karena faktor-faktor penilaian yang terdiri atas kejelasannya kayak persyaratan pengguna, keakraban teknologi, kompleksitas sistem, keandalan sistem, dan time manajemennya dalam penelitian. Sementara dalam usulan desain, agar sistem kita bisa diakses dimanapun dan kapanpun selagi ada akses internet, maka desain yang akan dipertimbangkan tuh kita membuatnya dengan aplikasi web. Karena aplikasi web ini kita dapat mengakses dengan hanya membutuhkan browser dan internet, dan bisa digunakan di device apapun, mulai dari itu handphone, laptop, PC, tablet, komputer, dan lain-lain. Jadinya cukup mudah untuk mengakses. Nah, di sini ada gambar use case diagram, yaitu kalau ketika pasien ingin melaporkan keadaannya, mereka nggak usah harus nunggu ke puskesmas dulu. Mereka tinggal lapor saja, lalu login. Mereka di situ kalau belum punya akun registrasi dulu. Terus mereka bisa melakukan aktivitas di dalamnya itu. Seperti salah satunya ya registrasi, terus login, terus melakukan konsultasi online dengan beberapa dokter, lalu melakukan cek gejala, karena belum tentu gejala-gejala ini merujuk ke COVID, bisa jadi itu cuma gejala lain. Nah, kalau gejalanya sudah ada, pasien ini dapat melakukan rujukan ke rumah sakit, ke rawat inap, tidak perlu ke puskesmas untuk meminta surat rawat inap, karena bisa diakses online. Jadi tinggal diminta saja, nanti dari puskesmas ya langsung ada surat rujukan yang dikirim lewat email. Jadi bisa langsung rujukan ke rumah sakit tanpa harus ke puskesmas dulu. Di sini ada alur sequence diagramnya. Dari sequence diagram, pasien harus login, lalu memasukkan ID password, terus dia di passwordnya mengecek. Kalau salah, dia balik lagi ke login. Kalau benar, dia mengambil data ke database, lalu memunculkan dashboard. Lalu pasien atau user ini bisa melakukan aktivitas semua yang di dalam dashboard ini. Lalu selanjutnya ada ini, activity diagram. Activity diagram ini saya buat seperti ini. Yang pertama, pasien masuk aplikasi, lalu dia mengecek apakah punya akun atau tidak. Kalau dia belum punya akun, tampilkan form registrasi, lalu masukkan ID dan password, balik lagi ke masuk aplikasi. Nah, kalau dia sudah punya akun, langsung pilih ke login, lalu masukkan ID dan passwordnya, lalu dicek apakah salah dan benar. Kalau salah balik lagi, kalau benar dia langsung masuk ke dashboard atau menu utama ya. Selanjutnya, ini adalah form tampilan login dan register, atau sudah dibilang ini mockup-nya. Mockup login, register, lalu ada dashboard utama. Di dalam dashboard utama ini terdapat seperti data-data atau berita-berita ya. Dan di kanannya tuh ada sebuah bar lagi, menu artikel untuk memasukkan info-info atau berita-berita tentang kasus COVID-19 kan. Berita update-nya di situ semua tuh di dalam deretan itu. Lalu di tengah-tengahnya berisi konten-konten atau seperti tips dan lain-lain ya. Lalu di atasnya juga ada menu
ini tes bar. Untuk navigasi bar juga ada. Dia pasien bisa langsung klik aja kayak dia mau melakukan apa di dalam aktivitas di aplikasi itu, mau dia ngecek gejala atau konsultasi atau langsung rujukan bisa. Lalu ini ada form gejala COVID-19-nya. Di sini ada sebuah checklist yang memuat data-data seperti pasien memiliki gejala tersebut, maka bisa di checklist lalu disubmit. Maka hasil dari submit ini bakal berbentuk seperti spekulasi kalau bahwa pasien ini terjangkit COVID-19 atau tidak, dan sekiranya bisa langsung dirawat inap atau hanya bisa secara mandiri. Selanjutnya ada konsultasi online. Di situ konsultasi online ini terlihat seperti kayak ada tenaga medis atau dokter yang sedang online atau yang lain sedang online, atau di data kayak data-datanya dokter juga terlihat, dan di konsultasi dokter umum atau dokter spesialisnya ya. Jadi tinggal diklik aja. Kalau dokternya belum online, kita ngasihnya ke message saja. Kalau misalnya udah online baru dibalas secara forum atau secara private message. Lalu selanjutnya rujukan ini berisi tentang informasi-informasi rumah sakit yang terdekat atau yang ibaratnya seperti darurat ya. Bisa langsung bisa ditelepon atau dibuat suratnya biar pasien langsung merujuk ke rumah sakit tanpa perlunya datang ke puskesmas. Lalu ini adalah sebuah jadwal penelitian saya. Yang pertama, nama kegiatan saya yang pertama adalah membuat proposal ini, yaitu di bulan pertama saya di minggu pertama. Lalu melakukan analisis kemungkinan besar. Ini roadmap saya ya, roadmap saya yang pertama bikin proposal di minggu pertama di bulan pertama juga. Lalu melakukan analisis data-data nanti, yaitu di bulan pertama di minggu pertama sampai minggu ketiga. Lalu saya mendesain aplikasi saya sekiranya minggu keempat bulan pertama dan minggu pertama bulan kedua. Lalu mengimplementasi sistem informasi saya dari minggu 2 bulan 2 sampai minggu keempat bulan 2. Maksudnya minggu 1 bulan ketiga. Selanjutnya saya melakukan testing untuk memastikan apakah rancangan ini ada cacat atau kekurangan pada bulan 3 minggu kedua dan 3. Lalu selanjutnya melakukan pemeliharaan pada minggu ketiga dan 4 pada bulan terakhir bulan 3. Nah, sebagai penutup sini, berdasarkan hasil yang sudah saya jelaskan, saya sebagai peneliti berharap aplikasi web ini akan dibuat menjadi solusi yang tepat bagi permasalahan pandemik COVID-19 ini ya. Nah, selain itu, saya sangat berharap aplikasi ini dapat dikembangkan kembali menjadi sebuah support system yang ada pada sosial kita, agar mempermudah pekerjaan tenaga medis terutama pada puskesmas biar tidak ada lonjakan. Apalagi diintegrasikan ke sistem Kemenkes, itu sangat berguna sekali seperti Peduli Lindungi. Saya mengambil beberapa referensi jurnal nasional yang mutakhir dan beberapa hasil cuplikan dari seminar ya, sebagai berikut. Nah, untuk penjelasannya sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.